Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amin ya rabbal alamin. Fa kaifa halukum? Gimana liburannya? Luar biasa. Kurang. Mudah-mudahan liburan antum memberikan manfaat dan bukan liburan yang sia-sia ya. Amin amin rabbal alamin. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpul kita dalam majelis penuh barakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya insyaallah ya. Sehat. Ada yang setelah liburan sakit? Atau lagi liburan sakit ada? Masya Allah, syafakumullah, la ba'sa tahurun insyaallah. Dan salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan kita berharap juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena jadwal kita adalah jadwal kajian Safinah, saya nggak tahu juga ini yang lama jadi pada ikut hadir. Allahu ta'ala a'lam instruksinya seperti apa. Saya tadi bilang kita untuk kajian Safinah di sini aja ya, gitu. Hanya itu saya sampaikan itu. Termasuk saya nitip pesan di para asatidz, hanya itu sampaikan. Ternyata qadarullah Ustaz Zudi nggak bisa hadir ya. Jadi kita digabung. Sebenarnya kalau tahu digabung begini mending di sana tadi ya. Ya tapi nggak apa-apa lah. Sedek-sedekan kan, kasihan. Insyaallah nggak apa ya. Tanggung juga kalau harus ke sana lagi gitu. Karena nggak ada kabar akan digabung semuanya ini. Jadi saya nggak tahu juga. Makanya kenapa pikir di sini karena sedikit ya. Kalau yang santri baru doang ya cukup insyaallah. Karena biasanya memang dibagi dua. Baik, kita masuk pada fasal dalam kitab Safinah dalam fi syurutil Fatihah. Pada bawa nggak kitabnya? Jangan-jangan ketinggalan lagi di rumah. Buru-buru dibawa ke rumah ya. Atau lupa nyimpennya untuk selama liburan. Subhanallah. Kenapa? Sekarang jadwal ngaji Safinah kan? Kenapa nggak dibawa? Hah? Kenapa nggak dibawa? Yang akhwat bawa, yang santri baru bawa, santri baru. Bawa, Masya Allah, barakallahu fikum. Rajin. Barakallahu fikum. Kita masuk ke fasal fi syuruti shalah. Judulnya nggak ada ini, fasal syurutul Fatihati asyarah. Jadi silakan cari fasal tersebut. Fasal syurutul Fatihati asyarah. Tuh kan? Nulis, bisa nggak nulisnya? Syurutul Fatihati asyarah. Apa artinya? Ini ada nggak sih suaranya? Ada. Syurutul Fatihati asyarah, apa artinya? Syarat-syarat Al-Fatihah itu ada 10. Maksudnya apa? Maksudnya adalah syarat membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Jadi ini kaitannya di dalam salat ya. Kalau di luar salat tidak ada syarat seperti ini. Namun secara umum kalau kita ingin tilawah surat Al-Fatihah dan ingin mendapatkan pahala yang sempurna, maka kurang lebih syaratnya sama. Wajib membaca surat Al-Fatihah ketika sholat fardu ataupun sholat sunnah pada setiap rakaat. Jadi kalau misalnya antum tidak membaca Al-Fatihah pada satu rakaat, maka antum mesti mengulang satu rakaat tersebut. Mesti mengulang satu rakaat tersebut. Berbeda misalnya dengan masbuk. Kalau antum keadaannya masbuk dan tidak sempat membaca surat Al-Fatihah sedangkan imam sudah keadaan ruku, maka apa yang mesti dilakukan? Langsung ikut ruku bersama imam. Kalau masbuk. Kalau bukan masbuk maka tidak. Harus baca surat Al-Fatihah. Kecuali ada uzur yang lain. Apa misalnya? Imamnya gerakannya ngebut.
lebih cepat daripada bacaan kita, maka diperbolehkan antum memberhentikan bacaan Al-Fatihah. Antum sudah berusaha baca dengan cepat, tapi imamnya ternyata lebih cepat lagi, maka antum langsung ruku bersama imam, tidak masalah. Kalau sholat sendirian ya nggak ada alasan, harus dibaca dengan sempurna. Kapan kemudian Al-Fatihah ini menjadi sah dibaca di dalam sholat dan kita mendapatkan rakaat? Yang pertama adalah at-tartib, yang kedua adalah al-muwalah. Ini dua syarat. Syarat pertama at-tartib, syarat kedua adalah al-muwalah. Langsung dua karena dalilnya satu. Apa dalilnya? Tartib dan muwalah. Tartib itu artinya berurutan dari awal sampai akhir, tidak boleh ada yang di depan ditaruh di belakang atau yang belakang ditaruh di depan. Yang di depan harus dibaca di depan, yang di belakang harus dibaca di belakang. Itu namanya at-tartib. Kalau muwalah apa? Kalau muwalah apa? Tahu muwalah nggak? Nggak tahu muwalah. Muwalah itu berkesinambungan, tidak boleh terputus. Itu namanya muwalah. Berkelanjutan. Kenapa? Apa dalilnya? Dalilnya adalah Al-Quran. Dalilnya adalah Al-Quran dan amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap salat beliau. Bukankah di dalam Al-Quran Al-Fatihah disusun dari mulai Bismillah, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan susunan seperti itu, tidak ada jeda di antara ayat dengan ayat yang lain. Maksudnya tidak ada jeda itu nggak ada zikir-zikir di antara kedua ayat tersebut. Langsung dibaca seperti itu, dan demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya di dalam setiap salat. Kalau kita diperbolehkan membaca Al-Fatihah secara tidak berurutan, maka pasti Nabi akan melakukannya walaupun hanya sekali. Kalaulah kita diperbolehkan membaca surat Al-Fatihah secara tidak berurutan, maka pasti Nabi akan melakukannya walaupun hanya sekali. Kenyataannya ada tidak riwayat itu? Tidak ada. Tidak diriwayatkan dari Nabi, tidak diriwayatkan dari para sahabat, tidak diriwayatkan dari para imam madhab, sehingga kemudian para ulama sepakat membaca Al-Fatihah wajib tartib dan muwalah. Dan tidak ada riwayatnya bahwa para ulama kemudian ketika membaca Al-Fatihah itu berhenti dulu, doa dulu, ngapain dulu, nggak ada. Tapi kalau surat-surat yang lain ada riwayahnya. Ya, dalam riwayah Hudzaifah, kemudian riwayah Ibnu Abbas dan lain sebagainya, bahwa Nabi ketika membaca ayat rahmah berdoa, ketika membaca ayat azab memohon perlindungan. Tapi dalam surat Al-Fatihah nggak ada riwayah Nabi berdoa di tengah-tengah bacaan. Makanya wajib tartib dan wajib muwalah. Ini adalah syarat pertama dan syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah mura'atu hurufiha. Mura'ah itu artinya menjaga, memelihara hurufiha, huruf-hurufnya. Tidak boleh satu huruf berubah ke huruf yang lain, tidak boleh bertambah, tidak boleh berkurang. Kalau dia adalah ha, maka mesti dibaca ha. Kalau dia adalah ha, mesti dibaca ha. Kalau dia adalah zal, mesti dibaca zal, bukan jadi zai, ha bukan jadi ha, ain tidak jadi hamzah, sad tidak jadi sin. Apalagi dalam surat Al-Fatihah yang biasanya banyak berubah, dod tidak jadi dal. Alhamdulillahirabbil alamin, ini yang paling sering berubah adalah huruf ha dan huruf ain. Ar-Rahmanir-Rahim, huruf ra buat orang yang cadel, tapi orang yang cadel dimaafkan, ya, tidak berdosa. Ar-Rahman misalnya jadi Al-Rahman, atau jadi waw, Ar-Rahman. Ada yang seperti itu, cadel, kalau cadel dimaafkan. Malik Yaumiddin, cenderung aman ini. Iyyaka na'budu, ain hati-hati jadi hamzah na'bud. Nasta'in bukan nasta'in. Ihdinas si bukan ihdinas si. Walaupun boleh kalau dalam konteks ihdinas siratal mustaqim boleh dibaca dengan sin, karena ada qiraah sahih yang membaca dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim, qaf hati-hati jadi kaf, mustaqim. Siratal ladzina sering dibaca siratal lazina. Dzal dengan zai. Alladzi bukan allazi, bukan alladi. An'amta sering dibaca an'amta, hamzah dua-duanya, atau dibalik an'amta, atau ain dua-duanya an'amta, padahal yang tepat hamzah dulu baru ain. An'amta alaihim. Ghair sering dibaca jadi g, ghairil.
Mag, bukan mag tapi mal. Maghdud. Dod sering dibaca jadi dal. Maghdubi alaihim jadi ain alaihim waladdallin yang sering dibaca jadi dal. Ini beberapa huruf yang sering berubah, maka ini tidak diperbolehkan. Walaupun perubahan huruf tersebut tidak berubah maknanya. Pokoknya tidak boleh tidak boleh berubah satu huruf pun. Begitu, ya. Wa mura'atu tasydidatiha, dan juga menjaga tasydidnya. Kenapa? Karena tasydid itu artinya dua huruf. Maka orang yang menghilangkan tasydid dalam surat Al-Fatihah sama artinya dengan menghilangkan satu huruf dari Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang misalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tasydidnya enggak? Enggak ada. Maka berarti dia menghilangkan huruf lam di Bismillah, menghilangkan huruf lam yang diidghamkan ke ra di huruf Ar-Rahman, dan juga di Ar-Rahim. Karena mestinya dia dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya saya sering menekankan ketika talaqi, tasydid jangan buru-buru. Santai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Jangan dibaca Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ini terlalu tergesa-gesa sehingga tasydidnya itu samar. Harus wajib dijaga. Yang nanti akan disebutkan tasydid dalam surat Al-Fatihah itu ada di mana saja. Kemudian bagian berikutnya apa? Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima, wa alla yaskuta saktatan tawilatan. Dan tidak boleh berhenti dengan jeda yang panjang. Kenapa? Karena jeda yang panjang, jeda yang lama, itu menafikan mualah, jadi hilang sisi mualahnya. Jadi kalau antum diamnya itu lama, Bismillahirrahmanirrahim, diam lama sekali, nah itu udah hilang mualahnya. Padahal harusnya mualah. Berarti kalau misalnya antum membaca salah satu ayat dalam Al-Fatihah kemudian berhenti lama, maka tidak boleh langsung melanjutkan ayat berikutnya. Apa yang mesti dilakukan? Harus diulang dari ayat pertama. Yang mesti dilakukan adalah harus mengulang dari ayat yang pertama. Jadi tidak boleh berhenti dengan perhentian yang lama. Wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qiraah. Juga tidak boleh berhentinya pendek, berhentinya sebentar, tapi niatnya itu memutuskan bacaan. Niatnya selesai, qata'. Ada waqaf, ada qata', apa bedanya? Apa itu bedanya? Oke. Ada waqaf, ada qata', bedanya apa? Gimana? Kalau waqaf berhenti sementara untuk melanjutkan kembali, kalau qata' berhenti untuk selesai. Maka tidak boleh antum berhenti untuk niatnya selesai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Niat qata'. Enggak boleh. Maka enggak boleh. Jadi kalau berhenti lama tanpa niat qata' pun enggak sah. Kalau berhentinya sebentar, kalau sudah ada niat qata' maka selesai, harus diulang dari awal lagi. Maka tidak boleh ada niat qata'. Hati-hati makanya dalam masalah niat. Hati itu kan kadang-kadang pengen berhenti gitu ya. Nah, itu hati-hati. Atau misalnya kalau masalah pembatal salat, salah satu pembatal salat itu kan menggantungkan pembatal dengan satu kejadian. Misalnya antum lagi sholat, ya sudahlah saya sholat dulu daripada nungguin tamu lama, nanti kalau tamu datang, saya batalin sholat. Itu udah gak sah sholatnya. Kalau tamu datang, maka saya akan membatalkan sholat. Maka sudah tidak sah, sudah batal sholatnya saat itu juga. Ya, jadi tidak boleh menggantungkan pembatal sholat dengan, tidak boleh berniat menggantungkan pembatal sholat dengan sesuatu. Dalam masalah Al-Fatihah sama, tidak boleh apa? Tidak boleh berniat qata' dalam membaca Al-Fatihah. Walaupun berhentinya cuma sebentar, tapi kalau sudah qata', maka sudah selesai. Tidak boleh dilanjutkan. Kalaupun antum dilanjutkan, maka tidak sah, harus diulang dari awal. Karena harus tertib dari ayat pertama sampai ayat terakhir.
1, 2, 3, 4, 5. Tadi 5 ya. Kemudian yang keenam, wa qira'atu kulli ayatiha, dan membaca seluruh ayatnya. Ya, kalau tidak seluruh ayatnya namanya bukan Al-Fatihah. Dan demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Sebagaimana hadis, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir, maksudnya. Bukan hanya sebagian Al-Fatihah saja. Maka kemudian di sini ada tambahan, selain membaca seluruh ayat, ditekankan di sini wa min hal basmalah. Dan basmalah itu termasuk bagian dari Al-Fatihah. Menurut siapa? Menurut mayoritas ulama. Bukan hanya mazhab Imam Asy-Syafi'i, tapi mayoritas ulama. Bahkan dalam mazhab Imam Malik, salah satu pendapatnya adalah mengatakan basmalah bagian dari Al-Fatihah. Ada salah satu pendapat yang mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi pendapat ini kurang kuat. Karena riwayah-riwayah yang ada menunjukkan bahwa basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Bahkan Imam Nafi' Al-Madani, yang kata para ulama zaman sekarang itu kemudian tidak membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah, ternyata Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala dalam Kitabun Nashr mengatakan Imam Nafi' mengakui basmalah bagian dari Al-Fatihah. Imam Nafi' mengakui bahwa basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Maka makin lemah saja pendapat yang mengatakan bahwa basmalah ini bukan bagian dari Al-Fatihah. Sangat lemah sekali. Baik. Wa qira'atu kulli ayatiha, dan membaca setiap ayat-ayatnya, wa min hal basmalah, dan diantaranya adalah basmalah, atau dan basmalah termasuk bagian dari ayat-ayat tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ke-7. Wa adamul lahnil mukhilli bil ma'na, dan tidak boleh jatuh pada lahan yang mengubah makna. Dan tidak boleh jatuh pada lahan yang mengubah makna, baik dalam masalah harakat, masalah huruf, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena lahan yang dapat mengubah makna itu merusak Al-Quran. Dan ketika antum membaca dengan perubahan makna, maka antum sudah dianggap tidak membaca Al-Quran lagi. Misal, ada orang yang baca an'amta alaihim dengan an'amtu alaihim. Al-Quran bukan? Bukan. Al-Quran itu an'amta alaihim. An'amtu alaihim bukan Al-Quran. Berarti yang antum baca bukan Al-Quran dan bukan Al-Fatihah. Begitu. Makanya wajib dijaga, jangan sampai bacaan Al-Fatihah kita merusak makna. Jadi kalaupun ada orang, seorang muslim, tidak pernah talaqi 30 juz, tidak pernah dikoreksi bacaannya 30 juz, seminimal-minimalnya pernah dikoreksi bacaan Al-Fatihahnya. Kenapa? Karena bacaan Al-Fatihah, benarnya bacaan Al-Fatihah ini akan mengakibatkan pada keabsahan sholat. Kalau tidak benar Al-Fatihahnya, maka sholatnya tidak sah. Kalau benar Al-Fatihahnya, maka sholatnya sah. Lagi belajar bagaimana? Dimaafkan. Kalau sudah belajar, tapi sengaja meninggalkan syarat-syarat ini, maka batal sholatnya, tidak sah. Kalau tidak mau belajar, bagaimana? Dia berdosa. Dosa tidak mau belajar dan dosa membaca Al-Qur'annya salah. Jadi bisa dua dosanya. Jadi wajib belajar. Wa adamul lahni, dan tidak boleh jatuh pada lahan al-mukhilli bil makna, yang mengubah makna bagaimanapun keadaannya. Kedelapan, wa antakuna halatal qiyami fil fard, dan mesti dibaca dalam keadaan berdiri kalau kondisinya adalah salat fardu. Maka tidak boleh antum membaca Al-Fatihah ketika ruku, belum cukup. Misalnya antum lupa, kemudian ruku antum baca Al-Fatihah, maka belum cukup. Harus apa yang mesti dilakukan ketika ruku lupa? Harus balik lagi berdiri. Harus balik lagi berdiri. Jadi kalau antum lupa baca Al-Fatihah, ketika ruku baca maka tidak bisa. Harus dalam keadaan berdiri. Kalau jamaah bagaimana? Nggak mungkin kan berdiri sendiri, imamnya terus-terusannya. Berarti cuma ada dua pilihan. Antum ikut imam, kemudian nanti nambah 1 rakaat, atau apa? Atau antum memisahkan diri dari imam, berdiri, mufaraqah. Baca Al-Fatihah sendiri. Menyelesaikan dulu Al-Fatihah.
Kalau bukan masbuk ya, kalau masbuk beda, tadi sudah dijelaskan. Kalau sholat sendiri bagaimana? Kalau sholat sendiri, ya langsung saja, balik lagi, nggak masalah. Kalau jadi imam bagaimana? Balik lagi juga. Makmumnya gimana ya? Makmum harus ngikutin imam bagaimanapun keadaannya. Kecuali kalau makmum yakin imamnya keliru. Kalau makmum yakin imamnya itu keliru, maka tidak perlu mengikuti imam. Tapi kalau makmum ragu imamnya ini keliru atau tidak, ikuti saja imam. Atau makmumnya ini nggak tahu ini imam keliru atau enggak ya. Pokoknya ikutin imam. Tapi kalau makmum yakin bahwa imamnya ini keliru, maka tidak boleh diikuti. Seperti itu. Jadi harus dalam keadaan berdiri. Fil fard, dalam sholat fardu. Berarti kalau sholat sunnah bagaimana? Kalau lupa Al-Fatihah sholat sunnah ketika ruku, berarti ya langsung saja baca ketika ruku. Karena tidak disyaratkan baca Al-Fatihahnya ketika berdiri saat sholat sunnah. Saat sholat sunnah tidak disyaratkan baca Al-Fatihahnya ketika berdiri. Jadi silakan langsung saja ketika ruku ya, aduh tadi lupa, udah ruku nih. Sholat sunnah, misalnya sholat apa? Misalnya sholat Aid. Sunnah kan? Sholat Id sunnah atau fardu? Id sunnah atau fardu? Dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah. Sebagian ulama mengatakan fardu kifayah. Sebagian ulama mengatakan fardu kifayah. Kalau misalnya antum berpendapat itu fardu kifayah, nggak boleh. Nggak boleh baca di ruku, begitu ya. Kalau antum berpendapat bahwa itu adalah salat sunnah, maka boleh. Begitu. Baik. Yang ke-9, ini juga yang sering ditinggalkan oleh banyak orang, terutama ketika salat sir atau menjadi makmum. Wa ayusmi'a nafsahu bil wa ayusmi'a nafsahul qira'ata. Dan hendaknya dia memperdengarkan dirinya bacaan tersebut. Dia memperdengarkan pada dirinya bacaan tersebut. Jadi, telinganya harus bisa mendengar bacaan dirinya sendiri. Tidak cukup dibaca dengan gerakan bibir dan lidah saja tanpa ada suara yang diperdengarkan pada telinganya. Apalagi baca dalam hati, maka tidak sah menurut kesepakatan para ulama. Kalau ada orang baca Al-Fatihah atau baca rukun-rukun sholat di dalam hati, maka para ulama sepakat tidak sah bacaannya. Tidak sah sholatnya. Antum baca Al-Fatihah, takbiratul ihram, rukun-rukun qauli ya, takbiratul ihram, Al-Fatihah, kemudian tasyahud, kemudian salam pertama, hanya di dalam hati saja, maka para ulama sepakat tidak sah. Sepakat, bil ittifaq, tidak ada perbedaan pendapat. Yang para ulama berbeda pendapat itu adalah apabila bacaannya ada tapi nggak kedengeran. Misalnya ada orang yang hanya menggerakkan bibirnya saja. Bibirnya bergerak, lidahnya bergerak, tapi nggak ada suaranya. Ini sah nggak? Menurut mayoritas ulama tidak sah. Sah menurut Imam Malik. Hanya satu madhab yang mengatakan sah. Tapi jumhur, mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena menurut mayoritas ulama, yang namanya rukun qauli itu bil lafzi. Rukun qauli itu artinya bil lafzi, dengan lafaz. Yang namanya lafaz itu harus memperdengarkan pada diri sendiri minimal. Kalau dia tidak memperdengarkan pada diri sendiri, maka tidak disebut lafaz. Berarti rukun qaulinya belum ditegakkan. Seperti itu. Ini yang ke-9 dan terakhir, wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Ini juga berkaitan dengan mualah. Tidak boleh ada zikir-zikir di luar surat Al-Fatihah di antara satu ayat atau di antara satu kata dengan kata yang lain. Tidak boleh diselingi dengan zikir-zikir yang lain. Dan jika diselingi, maka wajib mengulang bacaan Al-Fatihahnya. Mau zikir apapun itu. Antum misalnya bersin. Kalau bersin doang nggak zikir, nggak masalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hazim. Udah. Lanjutin aja. Kan jeda sebentar, kalau nggak niat kotok, nggak masalah. Terus aja. Tapi ketika antum Hazim, alhamdulillah, salatnya batal nggak? Salatnya nggak batal. Al-Fatihahnya batal nggak? Al-Fatihahnya batal. Salatnya tidak batal, tapi Al-Fatihahnya batal. Maka harus diulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya ada orang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, tadi dikatakan salatnya tidak batal. Lalu bagaimana kalau ada orang yang mendengar dan mengucapkan yarhamukallah? Batal atau tidak? Batal nggak salatnya? Batal nggak, Zam? Hah? Fiz, batal nggak kalau ada orang begitu? Orang bersin, jelas pertanyaannya? Jelas. Jawabannya jelas?
Jawabannya jelas nggak? Ada orang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Ada makmum lain mendengar itu, mengucapkan yarhamukallah. Batal atau tidak? Jawabannya batal. Kenapa batal? Karena ada mukhatab. Dia seperti ngobrol, mendoakan orang lain. Yarhamukallah. Semoga Allah memberkatimu. Ngobrol bukan? Ngobrol. Semoga Allah memberkatimu. Semoga Allah merahmatimu. Maka karena dia berbicara di dalam salat, itu kan bukan kepada Allah kan? Tapi kepada orang tersebut. Semoga Allah memberkatimu. Maka ini membatalkan salat. Lain halnya apabila bentuk doanya diganti, yarhamuhullah. Semoga Allah merahmatinya. Kita ngobrolnya sama Allah. Atau atau misalnya apa? Yarhamkahu atau yarhamuka ya Allah. Yarhamuka. Semoga engkau ya Allah merahmati dia. Jadi dibalik. Kita tujuannya itu bukan kepada orang tersebut. Atau tadi yang lebih mudah, yarhamuhullah. Semoga Allah merahmatinya. Kenapa? Karena kita nggak lagi ngobrol sama dia. Maka ini tidak membatalkan sholat. Yarhamuhullah. Semoga Allah merahmatinya. Kita nggak lagi ngobrol sama dia, maka tidak membatalkan sholat. Jadi seperti zikir biasa, seperti berdoa biasa. Cuma kalau dalam konteks surat Al-Fatihahnya batal. Karena ada zikir yang berasal dari luar. Allahu Ta'ala alam. Baik. Sampai di sini apa yang ditanyakan berkaitan dengan syarat-syarat membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Sebelum kita lanjutkan ke bagian yang masih berhubungan dengan ini, yakni tasydid dalam surat Al-Fatihah. Ada yang tanyakan, akhwat? Jelas? Mau nanya silakan. Ikhwan? Nanya silakan. Sugeng. Saya pernah mendengar kalau misalnya bacaan imam itu sudah mencakup bacaan makmum, itu berarti punya sah. Apakah bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum? Jawabannya tidak mencukupi untuk Al-Fatihah. Menurut mayoritas ulama, tidak mencukupi untuk Al-Fatihah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, kalau kalian mau baca Al-Quran, kalau aku sedang baca Al-Quran, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diamlah kecuali baca surat Al-Fatihah. Maka diamlah kecuali baca surat Al-Fatihah. Berarti makmum baca surat Al-Fatihah. Dan ini dalil yang sangat kuat. Begitu. Lain halnya kalau bacaannya surat-surat yang sunnah. Kalau bacaannya surat-surat sunnah, maka selama makmum mendengar bacaan imam, itu sudah mencukupi. Makmum tidak perlu baca, karena Nabi melarang. Dipahami ya? Jadi mencukupi bacaan imam itu yang mana? Yang bacaan sunnah, bukan bacaan suratul Fatihah. Makanya mayoritas ulama tetap berpendapat makmum baca surat Al-Fatihah. Kemudian ada lagi perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa selama makmum mendengar bacaan imam itu sudah mencukupi baginya. Memang ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Bukan hanya yang sunnah saja, tapi juga termasuk Al-Fatihah selama makmum mendengar bacaan imam. Allahu Ta'ala a'lam. Tapi mayoritas ulama berpendapat makmum tetap membaca surat Al-Fatihah seperti itu. Ya. Terus kalau misal ada imam baca Al-Fatihah terus basmalahnya itu disir. Kalau sir kan misalnya tempatnya harus tetap kedengaran suaranya tuh, kalau nggak kedengaran suaranya itu kita gimana? Kedengaran suaranya itu, jadi bacaan sir, kedengaran suaranya itu untuk diri sendiri. Bukan untuk orang lain. Kalau jahar, yang disebut dengan jahar, orang yang berdekatan dengan kita bisa mendengar. Yang disebut dengan sir, kita bisa mendengar bacaan kita sendiri. Jadi tidak masalah. Yang keliru itu orang yang nggak baca basmalah. Menurut mayoritas ulama tidak sah salatnya. Tapi kalau misalnya kita mendengar imam, kok langsung alhamdulillah, husnudzon, basmalahnya sir. Ngikutin mazhabnya Imam Ahmad. Mazhabnya Imam Ahmad basmalahnya sir. Jadi kalau misalnya kita lagi sholat, wah, kok imamnya langsung baca alhamdulillah ya? Batal nggak di sholatnya? Kalau imamnya benar-benar nggak baca basmalah, batal sholatnya. Menurut kita. Berarti nggak boleh bermakmum di belakang dia. Tapi kita wajib husnudzon. Oh, dia bukan nggak baca basmalah, tapi basmalahnya sir. Udah selesai gitu, husnudzon aja. Apalagi di Indonesia jarang yang bermadhab Abu Hanifah. Ya, kalau madhabnya Abu Hanifah nggak baca basmalah sama sekali. Begitu. Tapi sebagian madhab Abu Hanifah juga basmalahnya baca sir. Begitu. Jadi pokoknya kalau ada imam nggak baca basmalah,
atau enggak kedengeran basmalahnya lebih tepatnya, maka kita husnudzon basmalahnya sir, dan basmalahnya sir itu sah. Jadi sholat jahar dibaca sir sah nggak? Sholat jahar bacanya sir sah nggak? Sah, cuma menyelisihi sunnah. Sholat sir dibaca jahar sah nggak? Sah, cuma menyelisihi sunnah. Jadi nggak masalah kalau hanya masalah sir dan jahar. Ini bukan wajib, tapi sunnah. Ya. Bukan wajib, tapi sunnah. Afwan, ada lagi tanya? Wadih? Jelas? Alhamdulillah. Kita lanjut ke bagian berikutnya, fi tashdidatil Fatihah. Fasal. Tashdidatul Fatihati arba'a asyrah. Tasydid dalam surat Al-Fatihah itu ada arba'a asyrah. Ada berapa? Ada 14. Arba'a asyrah. Ini hanya menyebutkan, ya antum pasti sudah tahu, apalagi zaman sekarang mushafnya sudah lengkap, sudah ada tasydidnya. Zaman dulu mushafnya jangankan tasydid, harokat, titik saja tidak ada. Jangankan titik, hamzah saja tidak ada. Ini zaman dulu, ya. Zaman sekarang sudah jelas. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami rahimallahu taala mengatakan tashdidatul Fatihati arba'a asyrata. Bismillahi fauqal lam. Yang pertama adalah di lafaz basmalah, bismillah di atas lam. Maka lamnya harus digandakan. Bismillah. Bagaimana caranya? Para ulama kemudian mengatakan sedikit ditekan untuk menegaskan keberadaan tasydid walaupun nggak wajib ditekan. Kalau dalam tajwid malah ditekan itu takalluf, ya. Tapi kalau dalam fikih buat orang-orang awam lebih baik suruh ditekan aja sekalian supaya jelas daripada hilang. Lebih baik kelebihan tasydid sedikit daripada tidak ada tasydidnya. Kalau tidak ada tasydidnya batal Al-Fatihahnya, tapi kalau kelebihan tasydidnya cuma makruh. Makruh aja. Makruh dalam tajwid. Sebagian ulama fikih mengatakan enggak makruh, ya. Jadi tidak masalah kalau kelebihan sedikit. Bismillah, enggak masalah. Enggak batal tuh salatnya tuh. Tapi kalau ada yang bacanya bismillah, batal. Begitu, ya. Jadi lebih baik kelebihan sedikit tasydidnya daripada tidak ada tasydid. Bismillahi fauqal lam. Ini yang pertama. Pada lafaz bismillah di atas lam, ar-rahmani fauqar ra. Ar-rahman di atas ra karena ini sudah terjadi idgham, lam syamsiyah. Idgham syamsi dari lam ke ra. Maka ra-nya menjadi double ar-rahman. Jadi kalau misalnya ada orang yang baca ar-rahman, sah salatnya enggak masalah. Tapi kalau ada orang yang bacanya ar-rahmanirrahim, batal. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya orang lagi salat sir. Jangan-jangan antum juga lagi salat sir begitu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tasydidnya hilang saja batal, udah khalas, diulang salatnya. Ya. Ini baru Al-Fatihah, yang fardu, yang rukun qauli bukan hanya Al-Fatihah. Di mana? Tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khalas batal. Jangan dibiasakan salat seperti itu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Jangan dibiasakan ngebut. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillah. Kelas batal salat. Ya. Ar-Rahmani fauqar ra, Ar-Rahimi fauqar ra. Juga Ar-Rahim di atas ra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena hilang tasydid, hilang satu huruf. Hilang satu huruf, apa yang terjadi? Hilang satu huruf maka rusak maknanya. Bukan Al-Quran lagi yang kita baca, tapi sesuatu selain Al-Quran. Sebentar.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. Tasydid di atas lam, bismillah, tasydid di atas ra ar-rahman, tasydid di atas ra ar-rahim. Hilang tasydidnya maka rusak maknanya. Bukan Al-Qur'an lagi yang kita baca tapi sesuatu yang lain. Kemudian alhamdulillahi fawqa lamil jalalah. Kemudian pada lafaz alhamdulillah di atas lam jalalah. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini batal. Alhamdulillah, lillah. Kalau ada orang baca panjang alhamdulillah, tidak batal. Ya walaupun kalau sengaja dia makruh ya. Kalau sengaja makruh. Kemudian rabbil alamin fawqal ba. Kemudian rabbil alamin di atas ba. Rabbil alamin di atas ba. Rabbil. Ditekan rabbil. Bukan rabbil tapi rabbil. Dan ini hati-hati jadi P. Sebagian orang baca rabbil jadi rabbil. 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 Bukan rabbil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ar-rahmanirrahim ya sama seperti basmalah. Ar-rahmani fawqar ra, ar-rahimi fawqar ra. Ar-rahmanirrahim. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Fawqad dal. Maliki yaumiddin di atas dal. Ini hati-hati sering jadi ta. Maliki yaumiddin. Batal kalau mengubah menjadi ta. Bukan ta tapi dal. Maliki yaumiddin. Bukan yaumiddin. Atau yaumidin. Juga tidak tepat. Iyyaka na'budu fawqal ya'i. Juga iyyaka na'bud di atas ya. Iyyaka bukan iyyaka. Dan ini sering dibahas. Iya artinya cahaya matahari yang tenggelam, sunset ya. Iya itu sunset. Berarti kalau kita baca iyyaka kepada sunsetmu na'budu kami menyembah. Wa iyyaka kepada sunsetmu nasta'in kami meminta pertolongan. Ini agama baru. Kalau Jepang itu agama sunrise, ini agama sunset. Agama baru kan? Jepang kan sunrise kan, Shinto itu ya. Nunggu matahari terbit. Ini nunggu matahari tenggelam. Berarti ini ritualnya di pantai. Bukan menikmati keindahan sunset, tapi ritualnya beribadah kepada sunset. Wal'iyadzubillah. Iyyaka, kalau ditasydid, iyyaka hanya kepadamu ya Allah. Na'budu kami menyembah. Iyyaka hanya kepadamu ya Allah, nasta'in kami mohon pertolongan. Maka iyyaka na'budu fawqal ya wa iyyaka nasta'in fawqal ya. Ihdinas siratal mustaqim fawqas shad. Ihdinas siratal mustaqim fawqas shad. Di atas huruf shad. Ini boleh dengan shad, boleh dengan sin, boleh dengan shad al-musyammata bizai. Ada 3 cara baca. As-sirat pakai shad, as-sirat pakai sin, az-zirat pakai shad yang bercampur dengan zai. Tiga-tiganya lughah yang sahih, riwayah yang sahih, dan disahihkan juga oleh para ulama ahli qiraat sehingga boleh dibaca dengan salah satu cara tersebut. Jadi kalau kita nggak bisa shad atau belum bisa shad, maka cukup pakai sin saja langsung. Ihdinas siratal mustaqim. Daripada shadnya bercampur menjadi shin misalnya ihdinas siratal mustaqim. Atau shadnya itu jadi huruf yang nggak jelas huruf apa. Ihdinas siratal mustaqim. Sara nggak jelas huruf apa. Atau thara jadi tha. Nggak jelas huruf apa. Ubah saja langsung jadi sin. Aman. Ya karena sahih. Ihdinas siratal mustaqim fawqas shadi. Siratal ladzina fawqal lami. Juga siratal ladzina di atas lam. Alladzina pakai dzal bukan pakai zai. Siratal ladzina bukan siratal lazina. Banyak orang yang baca siratal lazina. Ladzi bukan allazi. Fawqal lam. Alladzi ditasydid. Siratal ladzina. Baik. Kemudian yang terakhir 13 dan 14 ada di kalimat terakhir an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pada lafaz waladdallin ada 2 tasydid. Yang pertama di dhad, yang kedua di lam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini seringnya dhadnya kelebihan, tasydidnya lamnya kurang. Ini seringnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu seringnya. Sekali lagi kalau kelebihan ya memang nggak apa-apa, tapi kalau sengaja makruh ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
dhalin. Ada tasydid dua-duanya. Jangan terburu-buru, terutama ketika sir. Kalau jahar insya Allah aman lah. Banyak orang yang ketika baca jahar itu bagus, aman bacanya, tapi ketika sir berantakan. Karena bacanya ngebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Makanya banyak imam yang ketika rakaat pertama, rakaat kedua, Al-Fatihahnya itu misalnya 1 menit. Tapi pas rakaat ketiga, rakaat keempat, Al-Fatihahnya itu 10 detik gitu. Kok saya baru nyampe Ar-Rahmanir-Rahim udah ruku ya? Berarti bacanya jauh perbedaan. Padahal harusnya walaupun berbeda ya pasti ada beda ya, tapi nggak jauh perbedaannya. Ya, karena dia pelan, lebih cepat memang, tapi jangan sampai ngebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bisa seperti itu kalau sir. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan seperti itu. Ya. Itu ngebut dan salatnya menjadi tidak sah, rugi sekali. Wal a'yadu billah. Sayang, salat kita banyak tapi tidak sah. Khawatir termasuk orang-orang yang celaka di dalam salat. Walaupun kalau di ayat fawailul musallin alladzina hum salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, di sini kan disebutkan yang sahun itu apa? Yang disebut lalai itu adalah orang-orang yang ria dan orang-orang yang enggak mau mengaplikasikan salat dalam kehidupan sosial. Tapi bisa bermakna sahun juga orang yang tidak perhatian dalam syarat sah salat, orang yang tidak perhatian dalam rukun salat, orang yang tidak perhatian dalam pembatal-pembatal salat. Orang yang sahun, orang yang lalai. Juga orang yang tidak perhatian terhadap waktu sholat gitu. Ini kan lalai. Lalai itu banyak halnya. Yang paling besar lalai itu apa? Orang yang tidak perhatian terhadap waktu sholat. Dia nggak sholat sampai waktu sholatnya di ujung. Kalau misalnya zuhur jam 12, asar jam 3, dia nggak sholat zuhur kecuali jam 3 kurang 10 menit. Misalnya. Ini termasuk sahun. Lalai dia. Apalagi kalau sampai lewat. Wah, udah benar-benar lalainya lalai yang dosa, yang haram. Ada bentuk kelalaian yang lain. Apa itu? Nggak perhatian terhadap syarat sah salat. Wudunya berantakan. Misalnya, wudu tangan harus sampai siku, cuma sampai tengah lengan. Harusnya wajah itu dibaca seluruhnya, dia hanya bagian depan. Harusnya kaki sampai mata kaki cuma bagian ujungnya doang. Kadang-kadang keran ditendang-tendangin doang gitu ya. Banyak orang yang wudu begitu tendang 3 kali selesai. Nggak jelas itu. Jadi tidak perhatian terhadap syarat sah salat. Kemudian masuk ke dalam salatnya, tidak perhatian terhadap gerakannya, tidak perhatian terhadap rukun qaulinya. Ada orang yang ruku itu asal-asalan kan? Masih ngedengak begitu kan? Atau tidak perhatian terhadap aurat, terutama ikhwan. Banyak orang yang salat itu pakai kaos, pakai jeans, ketika ruku, ketika sujud terbuka auratnya. Atau pakai sarung terlalu tinggi, ketika sujud tersingkap auratnya. Niat awalnya ingin mengikuti sunnah di atas mata kaki, tapi dia pakai sarung misalnya hanya di bawah lutut, kayak orang pakai anduk begitu. Ketika sujud kan jadi tersingkap auratnya itu. Jadi kelihatan. Ya kecuali kalau dia pakai celana panjang atau celana yang di bawah lutut, jadi aman. Orang pakai sarung kan jarang pakai celana yang panjang. Jarang orang pakai sarung itu pakai celana yang panjang. Padahal itu lebih aman, pakai celana dulu baru pakai sarung. Itu aman. Auratnya tertutup sempurna. Nah, termasuk kalau antum pakai gamis, diusahakan pakai celana itu. Jangan sampai nggak pakai celana. Dan celananya diusahakan minimal sampai lutut. Sehingga ketika gamis tersingkap, masih tertutup dengan celana. Begitu. Ya, seperti itu. Jadi sekarang itu banyak orang yang aneh-aneh. Gerakan sholatnya aneh. Ada orang yang bikin gerakan sholat baru kayak gimana gitu kan. Ya dia mungkin baca hadis sekilas. Wah. Dan dia nggak bisa bahasa Arab gitu. Ngadilin terjemahan doang gitu kan. Wah kayaknya ada sholat begini. Atau misalnya dia pakai perasaan. Kayaknya kalau gerakannya begini lebih khusyuk. Menurut dia gitu kan. Khusyuk menurut dia. Akhirnya nggak jelas, jadi sahun semuanya lalai, nggak jelas gerakan-gerakan apa. Kan ada orang sholat ya, yang namanya mengangkat tangan itu kan begini, menghadap kiblat ya. Tapi ada orang yang Allah. Apa faedahnya? Nggak ada hadis yang nggak diajarkan para ulama, nggak di kitab-kitab fikih. Terus dia kayak gitu gimana? Ya mungkin pakai perasaan, mungkin lebih apa? Menurut dia lebih khusyuk. Lah menurut dia. Padahal kata Nabi SAW, "Shalu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Jadi jangan ngarang-ngarang sendiri. Ya, kita bisa memilih pendapat para ulama yang ada, tapi jangan ngarang pendapat sendiri. Enggak mesti seragam salat itu betul, enggak mesti seragam, tapi yang penting ada imamnya. Jangan sampai kita bikin pendapat yang baru. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan sampai di sini? رب زدني منك علما وأنلني منك فهما
قم إلى العلم هلما وابتغ المجد مهما وابتغ المجد